Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Ada data baru yang benar-benar baru keluar, jadi saya akan langsung bahas, teman-teman, bagaimana impactnya ke dalam market kripto. Dan kita bisa lihat market udah sempat mengalami kenaikan. Saya akan coba melanjutkan analisa kita dari beberapa video yang lalu juga. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk ke dalam channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe or like videonya juga. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya, karena akan ada cukup banyak yang akan kita bahas di video ini, teman-teman. Jadi kalau kalian yang semangat, jangan lupa likes, dan ya kita langsung intro dulu terlebih dahulu ya. Oke, mari kita lihat untuk keadaan market kripto saat ini. Kita sudah memasuki bulan Mei, jadi kira-kira bagaimana reaksi market kripto di bulan Mei? Apakah sell on Mei itu akan terjadi atau tidak? Nah, dengan data baru yang baru keluar, ini akan cukup menarik, teman-teman. Data apa? Itu adalah data non-farm payrolls dan juga data unemployment rate, gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita lihat dulu. Saat ini Bitcoin di area 97.000, jadi kenaikannya udah cukup signifikan sekali. Beberapa altcoins juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam ya hari ini ataupun satu minggu terakhir. Kita bisa lihat dalam satu minggu terakhir, Virtual mengalami kenaikan 100%, Bread naik 18%, Monero naik 23%, dan beberapa kripto lainnya rata-rata juga naik ya. Apakah ada yang mengalami penurunan di hari ini? Ada seperti Pengu, Ena, Fed gitu ya. Ada Sui juga lagi turun. Ini kan ada unlock ya. Saya udah sempat bahas juga di shorts video. Ada Fartcoin dan beberapa kripto lainnya juga mengalami penurunan. Jadi cukup mix sebenarnya ya. Fear and Greed Index kita di area greed di area 67, tapi selama beberapa hari terakhir kita belum merasakan di area benar-benar extreme greed istilahnya, atau di rating 90 ke atas. Karena kita masih di area ini. Nah, lalu bagaimana sekarang pergerakan Bitcoin secara khususnya di bulan Mei sendiri? Nah, kalau kita lihat berdasarkan historical return gitu ya, secara monthly atau secara bulanan, bagaimana return Bitcoin di bulan Mei, sebenarnya cukup mix, teman-teman. Tapi ya kalian mungkin sudah cukup familiar dengan namanya terms sell on May gitu. Kenapa? Karena memang sempat sell on May itu terjadi. Bahkan dari 2021, 2022, 2023, Mei rata-rata itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. 35%, 15%, dan juga 6,9%. Ya, baru di tahun 2024 yang quote on quote-nya adalah bull market, kita naik 11%. 2025 seharusnya kita juga masih di bull market. Apakah kita masih hijau atau enggak? Nah, menurut saya ini akan sebenarnya masih cukup mix, teman-teman, tapi memang akan bergantung terhadap data makroekonomi dan actionnya. Untuk saat ini semua orang berfokus terhadap makronya gitu ya. Kalau kita lihat di bulan ini ya, seperti saya udah share juga bahwa akan ada FOMC meeting di awal bulan. Nah, awal bulan itu akan cukup volatile, tapi belum tentu. Dimana kalau misalnya Bitcoin turun di awal bulan, bisa jadi dia naik di akhir bulan, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini, average atau rata-ratanya di bulan Mei itu adalah 7,5%. Jadi sebenarnya masih positif sih kalau kita lihat dari rata-ratanya, teman-teman ya. Kita coba lihat dulu beberapa hal lagi, teman-teman. Kalau kita lihat dari spot Bitcoin ETF, kita udah sempat mengalami outflow ternyata. Lalu ada inflow lagi di tanggal 1 Mei 422 juta dolar. Jadi kembali lagi interestnya. Namun akan cukup menarik melihat pergerakan ETF di tanggal 2 Mei ini gitu ya. Karena udah mendekati minggu-minggu FOMC. Bagaimana sih reaksi investor juga gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam data makro yang akan lebih menarik, teman-teman, tapi ada beberapa news yang saya mau share juga. Yang cukup besar sebenarnya adalah GTA 6 ya. GTA 6 ini di-delay sampai 26 Mei 2026. Ini cukup signifikan, dan ini delay mungkin beberapa crypto gaming naratif istilahnya. Kan kita sempat ada cukup hot tuh, dimana kalau misalnya GTA 6 rilis, beberapa crypto gaming bisa mulai mengalami kenaikan. Tapi dengan adanya delay seperti ini ya, kemungkinan besar naratif itu belum bisa play out kalau menurut saya pribadi ya. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Ini hanya bersifat edukasi dan entertainment juga. Nah, lalu ada beberapa hal, teman-teman, yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah dari earnings-nya MicroStrategy. Karena memang di beberapa minggu ini, beberapa top companies ya yang listing di New York Stock Exchange itu mereka reporting mereka punya earnings, salah satunya juga adalah MicroStrategy. Namun MicroStrategy punya earnings ternyata nggak gitu bagus ya, dan bahkan jauh lebih buruk dari ekspektasi. Nah, akan cukup menarik melihat
pergerakan dari MSTR di New York Open ini ya, karena beberapa saat lagi kita bisa lihat New York Open atau stock market akan mulai bermain di New York ya, waktu jam Amerika. Nah, kalau kita lihat dari sini memang penurunan dari MicroStrategy ini lebih ke arah dari digital assets-nya. Ya, karena mereka beli Bitcoin di harga yang lebih tinggi juga di kuartal 4, di kuartal 1 Januari gitu kan. Bitcoin masih di atas 100.000, lalu mengalami penurunan. Nah, dengan hal ini makanya loss-nya juga cukup besar juga gitu. Tapi kalian harus aware juga bahwa MicroStrategy itu nggak hanya Bitcoin doang, teman-teman. Tapi mereka juga ada yang namanya software gitu. Ya, dan saat ini sebenarnya mereka lagi transisi bisnis modelnya dari yang awalnya fokus ke software, sekarang lebih berfokus terhadap Bitcoin-nya. Karena memang bisnis modelnya adalah accumulate as much Bitcoin, sebanyak-banyaknya lah istilahnya, as much as possible. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba review secara data ekonominya. Sebenarnya apa sih yang terjadi atau yang baru dirilis gitu ya. Yang baru dirilis adalah data non-farm payrolls dan juga unemployment rate, teman-teman. Kalau kalian gak mau miss update atau reminder untuk berita-berita seperti ini, kalian jangan lupa untuk join komunitas Michael Wyan, ada di deskripsi ya. Saya udah sempat remind semuanya bahwa akan ada non-farm payrolls di jam 7:30 WIB. Nah, yang terjadi adalah kalian bisa lihat dari sini, non-farm payrolls-nya ternyata positif ya, lebih besar dari ekspektasi. Nah, apa sih itu non-farm payrolls? Non-farm payrolls adalah data, kalau kalian dari sini ya, ini adalah data employment. Jadi berapa banyak sih orang yang di-employed, yang ada kerjaan istilahnya gitu ya, selama bulan April, tapi excluding farmers ya, atau farming industry. Ya, karena di US ya cukup banyak farmersnya juga. Jadi kira-kira lebih banyak dari ekspektasi, dan hal ini sebenarnya positif terhadap market. Makanya reaksi Bitcoin pun sempat positif. Kenapa sempat? Nah, ini nanti kita akan bahas di video ini. Kenapa sempat? Karena reaksinya positif. Lalu unemployment rate sesuai ekspektasi 4,2%. Ekspektasinya juga 4,2% gitu. Nah, kenapa market malah sekarang sedikit turun gitu ya, padahal datanya cukup bagus gitu. Nah, kita akan lihat teman-teman secara khususnya sebenarnya dari ini ya, data rate probabilities pada saat nanti FOMC meeting di minggu depan. Akan cukup menarik dan pastinya saya akan update juga ya untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, saya mau remind teman-teman karena ini baru aja kita masuki bulan Mei, Laba Lab atau private community dari saya juga lagi open batch gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik, di mana saya lebih intens edukasi teman-teman mengenai market crypto, kasih tips and triknya juga bagaimana cara trading, cara identify crypto projects mana yang menarik, lalu kita ada live setiap minggunya. Jangan lupa kalau kalian tertarik langsung join aja Laba Lab, semua detail ada di deskripsi. Kalian bisa chat admin saya juga di dalam Telegram ya, kalau misalnya kalian yang tertarik. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan gitu ya. Ini untuk teman-teman yang tertarik dan memang mau lebih belajar lagi gitu ya, mendapatkan info sebanyak mungkin gitu. Nah, sekarang kita coba lihat secara makroekonominya. Nah, ini data untuk US jobs-nya, bahwa memang mengalami kenaikan. Ini dari non-farm payrolls-nya. Ya, dari beberapa bulan yang lalu, non-farm payrolls itu sebenarnya memang selalu positif. Itu satu hal yang harus diingat. Ya, dari beberapa bulan yang lalu, lebih positif. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, dengan data yang positif, teman-teman, dengan data positif, ini menunjukkan bahwa ekonomi masih strong, ekonomi masih kuat, gitu. Dan kemungkinannya untuk Federal Reserve memangkas suku bunga di meeting tanggal 7 Mei atau minggu depan itu makin sedikit. Ya, saya sempat share di community juga bahwa ada peluang 10% the Fed akan cut rates. Itu sekitar beberapa hari yang lalu, 5 hari kalau nggak salah. Ya, saat ini kalian bisa lihat current target rate-nya 425 sampai 450. Kalau misalnya ada cut rate 25 basis point, itu hanya peluangnya 1,3% sekarang. Jadi jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil lah bisa dikatakan. 98,7% the Fed akan stay. Dan kalian tahu bahwa the Fed sama si Jerome Powell secara khusus ya, dengan Trump ini kan lagi ya berseteru ya. Mereka punya pendapat, yang satu maunya cut rates, yang satu nggak mau cut rates. Trump bilang Fed harus lower interest rate gitu ya. Ini baru aja keluar pada saat data NFP keluar. Istilahnya Trump itu tahu, oh datanya sebenarnya cukup bagus nih gitu. Malah kemungkinan, kalau menurut saya pribadi, kemungkinan Jerome Powell untuk cutting rates malah lebih sedikit. Ya persis seperti probability seperti ini. Karena dia akan melihat bahwa ekonomi ini masih strong, ekonomi masih kuat, nggak harus terburu-buru juga. Dengan Trump memberikan efek dari tarif, itu akan lebih banyak uncertainty gitu ya, ketidakjelasan yang akan datang ke dalam ekonomi Amerika juga. Dan hal tersebut mungkin dia akan lebih wait and see dulu, kalau menurut saya. Kecuali
datanya mungkin sedikit kurang bagus gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit perubahan stance dari Jerome Powell. Oke, jadi overall seperti ini. Nah, sekarang kita lihat secara teknikalnya teman-teman ya, bagaimana teknikal dari Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video saya yang terakhir itu breakout soon, kita bahas 3 kripto yang mau breakout, itu harusnya kalian udah cuan semua gitu ya. Karena memang kita membahas skenario di mana Bitcoin mengalami kenaikan. Jika dia naik gitu ya teman-teman, dan mengambil liquidity di bagian atas, dan apa yang terjadi, Bitcoinnya mengambil liquidity di bagian atas, dan saat ini dia udah mengambil liquidity, bahkan lagi konsolidasi di area 96.800-an, 97.000 gitu. Kemarin kita sempat bahas misalnya Solana gitu kan. Solana kita sempat bahas, dia udah naik dari area ini, benar-benar touch the box, mengalami kenaikan 7%, bahkan sampai 9%-an ya, 9% sampai 10% di beberapa hari terakhir pada saat kita bikin video. Lalu NIR kita juga sempat bahas, naik juga sih. Nah, ini juga naik gitu ya, sekitar 10%-an, saat ini lagi di kisaran 7%. Ya nggak terlalu naik sebenarnya PP. Ya PP ini masih konsolidasi overall. Nah, untuk sedikit review dulu ya teman-teman. Nah, ini PP ya nggak terlalu rugi sih, mungkin masih ya 4%-an. Dia konsolidasi tapi sideways sekali gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk Bitcoin bagaimana nih reaksinya? Nah, sekarang saya coba lebih detail, tapi kembali lagi disclaimer on teman-teman. Overall sebenarnya ya mengikuti bias saya juga, ya dimana kita udah ngambil liquidity di bagian atas, saat ini kita udah touch. Jadi memang saya akan berasa lebih bearish untuk saat ini. Apalagi dengan FOMC yang seperti ini, peluangnya mayoritas 4,2% sampai 4,5% ya secara suku bunganya. The Fed itu akan stay, ya kemungkinan besar ya market mungkin reaksinya bisa jadi turun gitu ya. Turunnya apakah ke 88.000, ini mungkin masih kita harus lihat nanti gitu ya, karena dia masih konsolidasi. Tapi ya at least mungkin bisa ada konsolidasi sampai testing 94.000 lagi, tuh sesuatu yang cukup possible istilahnya untuk testing dulu ke area ini lagi gitu, seperti yang saya sudah sempat gambarkan gitu. Baru nanti dari sini sebenarnya selama support ini masih hold area 93.000 gitu ya, ya ada potensi Bitcoin untuk kembali mengalami kenaikan. Tapi kalau saya lihat secara higher time frame dan kita lihat secara makroekonomi, apakah kebijakan dari The Fed ini gitu ya pada saat nanti di FOMC itu akan memperbaik market, istilahnya membuat market rally, sepertinya nggak terlalu gitu. Bahkan ya lebih quote on quote lebih cukup bearish juga gitu kalau menurut saya. Jadi ya untuk bias sekarang mungkin saya akan lebih lihat potensi mengalami penurunan gitu. Makanya kalau teman-teman yang mungkin kemarin masuk di Solana ataupun NIR protokol yang udah cuan juga, ataupun Bitcoin, mungkin bisa considering untuk take profit sementara kalau memang kalian lebih ke arah short term investor ya. Kalau kalian short term investor, ini a good level gitu ya, karena kalau kita lihat secara time frame 1 hari, ini saya kasih perspektif ke teman-teman. Bitcoin itu udah naik dari 75.000 ke 97.000, 30%. Tanpa koreksi yang meaningful, ya koreksinya nggak terlalu besar gitu. Peluang dia untuk naik lagi bukannya nggak ada teman-teman. Tapi ya untuk saat ini udah cukup rawan istilahnya. Bahkan kalau kita mau ambil posisi, let's say futures long gitu ya, akan cukup beresiko kalau menurut saya pribadi untuk di posisi saat ini gitu. Ya tapi memang ya secara demand pun saat ini kelihatan masih strong, bahkan harga masih bisa bertahan gitu teman-teman. Tapi dengan FOMC coming up di minggu depan, mungkin lebih baik berhati-hati gitu ya. Kalau misalnya kalian mau take profit, feel free untuk take profit juga gitu, karena ya profit is profit juga. Dan kalau kalian udah beli pada saat Bitcoin di bawah 80.000, ya kalian udah lumayan lah profitnya. Ini kan dari sini naik ke atas, ini kalian udah bisa 20% lebih gitu. Nanti tinggal nunggu lagi Bitcoin di bawah lagi, ini akan menjadi opportunity lagi untuk buy more. Ya saya akan update lah gitu ya. Tapi kalau kalian mau update lebih intens, buying zone dan lain-lain gitu ya, kalian mau request juga bisa, itu ya kalian join Lab aja di private community ini. Kita aktif di sini, saya aktif jawab pertanyaan juga teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau tahu lebih dalam, free langsung cek aja. Dan ya overall sebenarnya ini aja teman-teman untuk outlooknya. Kemungkinan menjelang weekend ada final push, let's say Bitcoin mungkin ke 97.000-an atau bahkan 90.000. Tapi menurut saya udah di area ini benar-benar cuma buat squeezing liquidity aja, mengambil sebelum balik ke dalam range-nya, istilahnya seperti itu ya. Jadi ini aja update-nya, semoga membantu teman-teman, dan ya see you all in the next video. Thank you for watching dan bye bye.